Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izinkan saya sebagai Ketua Umum Yayasan Gasantana dalam hal ini hari ini di waktu ini juga kita akan mempersembahkan suatu bentuk apresiasi atau aspirasi masyarakat, khususnya kami Yayasan Gasantana melakukan upaya-upaya terbaik dalam penyelesaian permasalahan Gasantana dengan PT Sambasindo Teguh Pamungkas. Hal-hal lain yang memang kita ingin sampaikan adalah bahwa kami tegas terhadap konservasi dan lingkungan hidup, menjaga, kemudian melindungi, kemudian melestarikan apa yang ada di alam sekitar. Jangan sampai menjadi kesetimbangan, atau yang dimaksud kesetimbangan itu adalah tidak seimbang, sehingga terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan seperti banjir, kekeringan, longsor, dan lain-lain sebagainya. Terkait gugatan kami, terkait terhadap poin-poin kami, teguran, kemudian proses hukum yang sedang berjalan terhadap perusahaan Sambasindo, itu tidak mungkin juga tidak didasari permasalahan awal. Kalau peribahasa kita itu tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Ada api pasti ada asap. Dimulai balik 3 tahun yang lalu, 2020, kami melihat di situ di atas di Pasir Tugu, khususnya Kebun 3 Sukaharja, sedang ada pembangunan kandang ayam. Ketika memang itu terjadi pembangunan, saya sebagai Ketua Umum tidak ada masalah selama itu lengkap dengan prosedur yang jelas. Tiba-tiba ada laporan masyarakat bahwasanya ada pengeboran air tanah dalam mencapai 60 meter sampai lebih dari 60 meter. Nah, ketika kami pertanyakan pada saat itu ada nggak izinnya, ya ternyata tidak ada, sehingga kami melakukan pressure dan boykot terhadap pelaksanaan pengeboran di kandang ayam tersebut, sehingga terjadilah yang namanya surat kesepakatan. Ini sepakatannya kami bersama perusahaan Sambasindo. Di sini yang bertanda tangan pada saat itu adalah saya sendiri Ketua Umum, Adi Permana, kemudian pihak perusahaan, pimpinan PT Sambasindo Teguh Pamungkas, yaitu Bapak Teguh Nugraha. Saksikan dari masyarakat dan pihak perusahaan, diketahui pihak-pihak kepala desa dan tokoh masyarakat. Di sini jelas sekali, yaitu pada tanggal 7 Juni 2020, Pasal 1 pengeboran air. PT Sambasindo Teguh Pamungkas menyatakan siap PT Sambasindo Teguh Pamungkas menyatakan menghentikan pengeboran air dan akan beralih menggunakan sumber air yang beretika dan ramah lingkungan. Intinya, kalau yang kita maksud di sini, perusahaan sudah tidak boleh menggunakan sumur yang sedang dilakukan. Itu tidak beretika dan tidak ramah lingkungan, karena tidak melakukan proses yang menjadi dasarnya izin pengeboran air tanah dalam. Itu diatur dalam Undang-Undang Sumber Daya Alam. Nah kan, itu pernah saya kutip dalam episode ketiga, ya kan, dalam ekspedisi air Pasir Tugu. Dan jelas kami pada saat itu ya bersyukur perusahaan mau menghentikan dan mau menutup sumur bor yang sudah mereka lakukan. Nah, mereka berjanji akan menggunakan sumber air yang beretika dan ramah lingkungan. Dan setahu saya pada saat itu perusahaan bersama masyarakat
menentukan titik air, jadi air sumber pegunungan, yang kemudian masyarakat taunya dengan perusahaan menggunakan air itu dan tidak menggunakan air sumur bor yang sudah kita anggap itu tidak boleh digunakan. Beiring waktu di tahun 2022 ada suatu segelumitan permasalahan yang pada saat itu hadirnya dari lingkungan hidup Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Perizinan PUPR, yang datang untuk mengecek atas dasar laporan masyarakat yaitu tentang pencemaran udara. Pada saat itu saya hadir. Ketika saya hadir, sempat saya pertanyakan karena sebelumnya saya melihat dan ternyata perusahaan menggunakan sumur bor yang lama. Nah, pada saat itu saya pertanyakan, mana ini perusahaan surat izinnya? Kok berani menggunakan sumur bor yang lama? Pada saat itu ada izinnya. Kalau itu memang ada izinnya, yang kami tahu bahwa di tahun 2021 akhir kalau nggak salah, kita menerima sosialisasi dari perusahaan tentang izin bor baru. Memang pada saat itu saya mengetahui bahwa perusahaan menginginkan sumur bor, dan kami pada saat itu menyarankan, ya silahkan kalau ingin mengebor, silahkan mengebor di titik yang baru dengan prosedur dan prosedural yang jelas. Ada geolistrik mungkin kan nantinya sebelum pengeboran, pengecekan, dan setelah ada pengeboran nanti izin keluar, perusahaan harus bikin sumur serapan, berbagi air dengan masyarakat, dan lain-lainnya. Itu yang kami tahu. Dan itu kami tanyakan pada saat datangnya LH dan Dinas PUPR adalah laporan masyarakat tentang penggunaan tanah, penyerobotan tanah dan pencemaran lingkungan terhadap udara. Saya pertanyakan, izinnya mana? Ada katanya. Mana saya lihat, tapi tidak diperlihatkan. Nah, kalaupun memang izinnya ada, mana bornya? Mana sumurnya? Karena yang kami tahu terakhir sesuai dengan sosialisasi bahwa perusahaan waktu itu berjanji, ya kan, ingin melakukan upaya pengeboran baru di tempat yang baru dengan izin yang baru. Nah, itulah menjadi pertanyaan kami, sehingga saya pada saat itu meng-cross check baik ke kepala desa, dan kepala desa tidak tahu dan tidak tembusan tentang surat izin itu. Kecamatan tidak tahu, tidak tembusan tentang surat izin itu. Yang tiba-tiba kami dapat tembusan dari rekan kami dari Bandung, menyerahkan dokumen. Ini Pak, ternyata ada pada PT Sambersindo, izinnya 2 terkait surat izin. Itu 1 sumur bor pantek dan 1 por dalam 100 meter. Dan di sini saya rancu dan aneh gitu kan. Di sini ada keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha izin pengusahaan sumber daya alam lampiran PBUMKU titik 2429-12-12-5/DPM-PTSP-2022, yaitu nomor 1 nomor sumur SP strip 1, 2 jenis sumur pantek, kedalaman sumur 40 meter, lokasi sumur Kampung Malaganti, Desa Sukaharja, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, koordinat 108 derajat 03 kaki 22,4 kaki, BT 07 derajat 17 kaki 22.5 derajat lintang selatan. Waktu itu kami langsung mengecek, kami berkoordinasi, kami mencari sumber ahli, saksi ahli tentang titik koordinat. Akhirnya kami dapat bekerjasama dengan dinas terkait. Ini Kang, Pak atau rekanan, tolong titikkan lokasi 108 tersebut. Terserah apa bentuknya di sini, berarti kami menjadikan patokan yang dikeluarkan dinas izin itu adalah real,
Tidak mungkin titik tersebut adalah non-real. Nah, setelah kami kecocokkan, ternyata di titik tersebut kepada surat bor Pantek 40 meter atau SP1 di koordinat tersebut tadi, ternyata tidak ada sumur. Tidak ada sumur. Termasuk juga di sumur bor, yaitu yang di kedalaman 100 ini tuh 100 meter 120 meter loh di sini. Kan 100 meter ya kan, di 188 yang terakhir 21,5 lintang selatan kami cek dan tidak ada juga sumur bor dalam 120 meter. Di sini kami curiga gitu. Curiganya apa? Setahu kami dulu 2020 perusahaan melakukan pengeboran ilegal 2 titik. Yang setahu kami kedalamannya lebih dari 50 meter, bisa sampai 60, 80 sampai 90 meter pada saat itu. Itu memang 2 titik. Dan semuanya jauh ke dalam lebih daripada 50 meter, bahkan sampai 90 meter, bahkan lebih dari 100 meter. Setelah kami pengecekan kembali, ternyata betul dugaan kami. Untuk titik sumur Pantek yang ada di sini kami laporkan ke dinas SDM. Pada saat itu ada pegawai dinas terkait SDM mengatakan ini sudah ada Pak sumurnya, yaitu sumur Pantek yang sebelah sana. Yang kami tahu itu sumur yang kita tutup. Kami sanggah, kok bisa Pak? Kan waktu dulu itu musyawarah bersama itu kan perusahaan ingin membuat sumur baru dengan dalil katanya sumur Pantek ini adalah penindakan, ya kan? Berita acaranya dibuat, kemudian itu bisa dibuatkan izin. Ya kalau memang itu penindakan dan bisa dibuatkan izin, harusnya pada saat musyawarah sosialisasi judulnya juga harusnya izin masyarakat kepada penggunaan sumur bor lama, bukan sumur bor baru. Dan yang aneh lagi, kami tahu itu lebih dari 60 meter. Nah, kalau ini sumur Pantek, ini ada apa gerangan di sini? Ini 40 meter. Dan kami tahu sumur itu lebih dari 50 meter, 60 bahkan sampai 90 meter. Ini ada apa dengan surat izin ini? Yang sehingga waktu demi waktu kami layangkan surat kepada perusahaan untuk bertemu dan konsolidasi dan verifikasi, minta keterangan ini ada apa perusahaan, saya minta verifikasi aja, kenapa kok berbeda dengan real surat ini, izin ini kesalahannya ada di mana, apakah perusahaan yang salah atau dinas terkait yang salah. Kami sampai lebih dari 5 kali surat undangan yang alhamdulillah sampai saat ini tidak ada tanggapan baik. Membalas WA pun, membalas telepon pun tidak. Datang ke undangan kami pun tidak. Terakhir kami kemarin tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 14. Tanggal 13 kemarin. Saya WA Humas. Setahu saya yang namanya hubungan masyarakat itu adalah pihak terkait yang diberi wewenang perusahaan untuk menghadapi pertanyaan atau hubungan sosial masyarakat. Kami undang, kami ingin ajak audiensi, kami untuk liputan, bertanya berkenaan tentang apa yang kami dugaan ini. Alasannya adalah manajemen tidak berkenan untuk liputan. Ya, bagi kita sih nggak masalah. Toh biasanya kita juga ditolak, ya kan? Tapi nggak masalah. Yang akhirnya kami kemarin audien kepada Kepala Desa Sukaharja dan Sukamuli, yang akhirnya adalah pandangan-pandangan nanti setelah komentar saya sekarang ini selesai, akan tayangkan terakhir nanti apa pandangan-pandangan dari Kepala Desa Sukamuli dan Kepala Desa Sukaharja. Yang pada intinya, kami Yayasan Gasantana tidak menghalang-halangi apa yang menjadi perjalanan usaha perusahaan Samosindo dalam mengusahakan usaha ayam potong di atas.
Mereka mau 7 kandang, mereka mau 20 kandang, mau ratusan kandang. Yang penting mereka melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan aturan yang ada. Berarti izin itu harus ditempuh. Dan lengkapilah izin-izin tersebut. Dan saya pun tidak menutup mata bahwa perusahaan sudah banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa bekerja di sana. Ya kan? Ada yang bagian anak buah kandang, ada bagian cuci, ada bagian grup tangkal, ada yang usaha sekamnya juga berjalan, ya kan? Itu nggak masalah, saya positif. Nah, di hal ini saya bukan mempermasalahkan ini sehingga nanti bagaimana masyarakat bagus, perusahaan udah bagus. Cuma di sini ada sisi gelap perusahaan yang ingin saya terangkan, gitu. Apa sisi gelapnya? Perusahaan tidak mau berkomunikasi dengan baik sehingga kami jadi beranggapan perusahaan tidak baik, gitu. Bagaimana berbicara profesional sedangkan untuk komunikasi aja tidak bisa. Yang kita anggap, saya lihat harusnya perusahaan profesional, gitu kan, gitu loh. Sehingga kami pun karena tidak ada tanggapan dari perusahaan, kami melayangkan surat aduan. Pertama kepada Pak Bupati, kedua Ketua Dewan Pimpinan Rakyat DPRI Kabupaten Tasikmalaya, kepada Lingkungan Hidup, dan terakhir kami melaporkan kepada Polres Kabupaten Tasikmalaya. Yang kami terima informasi kemarin dari pihak kepolisian, yaitu Polres, telah menyambangi perusahaan, dan ternyata apa yang kami dugakan tersebut memang betul apa adanya. Titik koordinat itu salah atau tidak tepat. Hal-hal lain mungkin dalam pengembangan nanti hukum, baik itu pidananya atau sebagainya, ya, pihak kepolisian masih dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan, dan kami pun memberikan support kepada kepolisian agar terus menyelidiki kasus ini yang adil, presisi, kemudian tidak berpihakan alias netral. Dan terima kasih pula kepada Polres yang sudah menerima laporan kami dan melanjutkan laporan kami dalam proses penyelidikan, meskipun belum dalam penyidikan, gitu kan. Tapi kami berdoa semoga proses ini naik segera menjadi penyidikan, sehingga jelas titik terangnya bahwa kasus ini larinya kemana. Di luar daripada konteks yang lain, kami berharap perusahaan bisa legowo berhadapan dengan kami, kemudian beraudiensi dengan kami, menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, dan membuktikan kalau toh memang perusahaan betul tidak melanggar etika pengeboran dan sebagainya, ya kan, sehingga kami percaya, ya kan, sehingga kami mengerti, gitu kan. Jangan sampai kalau miskomunikasi seperti ini, ya anggapan kami ada apa ini, ada apa dengan perusahaan kandang ayam. Setidaknya perusahaan sudah memberikan dampak positif, tetapi juga jangan terlalu memperlihatkan sisi gelapnya pada masyarakat juga, ya, sehingga ada kesan bahwa perusahaan itu kebal terhadap hukum, ya kan, seperti itu. Ya, selanjutnya kami berharap dalam tayangan nanti setelah komentar saya saat ini, yaitu dari tayangan Kepala Desa Sukaharja, Bapak Indra, kemudian Kepala Desa Sukamuli, Pak Tono, menjadi bahan buat kita semua bahwasanya dalam perselisihan itu harus ada pertemuan yang harus bisa menjadikan dasar penyelesaian permasalahan. Selanjutnya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semoga tayangan kami hari ini
menjadi pembelajaran buat kita semua. Hatur nuhun. Assalamualaikum.